Halo, jumpa lagi dengan saya Victor Teknisi Anarantau. Sekarang saya berada di Villa Sasi Seminyak Bali. Jadi sobat YouTube, kita punya satu kolam renang ini warnanya hijau. Sebelumnya kolam ini berwarna coklat seperti kolam lele. Saya sudah treatment dan sobat YouTube bisa lihat ini kolam ini akan ditreatment lagi. Memang ada perubahan, tapi saya akan treatment lagi sehingga kolam ini bisa bening sempurna. Jadi video ini jangan sobat YouTube skip ya, karena saya akan memberitahu kepada sobat YouTube semuanya cara mengatasi treatment pengendapan kotoran yang gagal. Pertama-tama yang membuat kegagalan treatment PAC atau treatment pengendapan kotoran adalah tingkat pH-nya. Jadi tingkat pH yang sebenarnya yang harus sobat YouTube tahu yaitu di atas 8,2 dan Cl-nya di atas 1,5. Ya, saya pernah katakan kalau treatment pH-nya tinggi dan Cl-nya tinggi, maka pengendapan akan terjadi sempurna. Kalau pH-nya rendah, maka kotoran akan mengambang di mana-mana. Maka sobat YouTube harus memperhatikan dengan benar tingkat pH dan tingkat Cl-nya. Itu adalah persyaratan pertama. Yang kedua, yang membuat kegagalan adalah treatment obat. Jadi ada beberapa sobat YouTube yang treatment obat atau memasukkan obat bersamaan. Jadi memasukkan soda as dan klorin serta PAC bersamaan, malah yang terjadi adalah kegagalan pengendapan. Saya pernah katakan jarak treatment obat harus 15 sampai 20 menit. Karena kalau bersamaan obat tidak tercampur dengan baik, itu akan mempengaruhi tingkat pH dan tingkat Cl-nya. Selain itu, ada juga yang membuat kegagalan, yaitu memasukkan trusi bersamaan dengan PAC. Kenapa? Karena trusi cenderung membuat pH rendah dan merubah Cl-nya. Jadi memasukkan trusi bersama dengan PAC adalah tindakan yang tidak tepat, malah tidak membuat kotoran mengendap dengan sempurna. Maka tadi kita sudah lihat bahwa yang perlu diperhatikan adalah tingkat pH-nya dan juga treatment obatnya, sehingga kotoran akan mengendap dengan sempurna. Nah, dalam video ini saya akan memberikan solusi bagaimana cara mengatasi kegagalan akibat treatment. Nah, sekarang kita hidupkan 6 ya. Jadi saya akan naikin lagi ke angka 8,2. Ini saya gunakan soda as 3 kg. Jadi sobat itu ingat tahapannya. Kalau terjadi kotoran mengambang, sobat itu tidak bingung lagi, sudah tidak kaget lagi. Sobat itu tinggal tambahkan soda as ya. Tambahkan saja soda as. Kalau masih tetap 7,4 atau 7,6, tambahkan terus sampai posisi di atas 8,2. Ini saya gunakan 3 kg soda as ya. Nanti sobat itu akan lihat apakah pH-nya naik dan juga apakah kotoran yang di atas ini bisa turun ke bawah. Nah, sobat itu bisa lihat di atas itu penuh dengan kotoran, tapi lihat di bawah itu airnya bening ya. Nah, jadi seharusnya terbalik ya, kotoran di bawah, air yang bening di atas ya, tapi ini malah kotoran di atas.
Nah, sekarang saya tambahkan 3 kg soda as. Ada lagi yang saya tambahkan, ya mungkin saya tidak buat videonya karena saya skip, waktunya juga terlalu panjang. Saya gunakan tawas ya. Jadi saya tambahkan tawas 2 kg. Nah, sobat YouTube bisa lihat itu ada tawas di sana ya. Ini saya masih masukkan soda as, nah, masih sisa. Di samping kaki saya itu ada tawas 2 kg. Jadi jaraknya sekitar 20 menit baru saya masukkan tawas. Tawasnya saya hancurkan ya. Karena dia keras, saya hancurkan. Ada juga tawas yang tawas bubuk ya. Boleh diaduk dengan air terus dimasukkan. Ini ya. Masih proses memasukkan soda as. Ini adalah solusi pertama. Jadi saya ulangi lagi. Pada saat terjadi kotoran mengambang, jadi sobat YouTube sudah tidak kaget lagi. Masukkan soda as. Sekarang tahap yang kedua atau solusi yang kedua yaitu kita turunkan, artinya kita hancurkan yang kotoran yang mengambang di atas itu sehingga dia bisa tercampur merata dengan soda as dan tawas. Jadi dia tidak akan naik lagi ya, tapi dia akan turun ke bawah. Jadi sobat YouTube tambahkan saja 1 jam sirkulasi ya kalau mau sempurna. Tambahkan sirkulasinya 1 jam dan dibantu dengan cara ini ya, diaduk ya. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat tingkat pH-nya dan Cl-nya bagaimana. Nah, sobat itu bisa lihat kan? Nah, jadi pH di atas 8,2 dan Cl-nya juga di atas 1,5. Dan kita bisa lihat hasilnya apakah berhasil. Ya, sobat itu bisa lihat kotoran yang banyak tadi itu semuanya udah turun ke bawah. Bisa lihat ya, jelas sekali ini putih-putihnya di bawah itu. Hanya sedikit saja yang di atas ya, hanya sedikit ya. Tapi di bawah itu penuh dengan kotoran. Ya, saya harus vakum buang. Jadi videonya saya skip lagi, saya vakum buang. Tapi saya tambahkan lagi soda as ya. Jadi ini sebagai pengingat aja buat sobat YouTube. Kalau masih ada seperti ini, sebenarnya bisa dihilangkan dengan cara bantuan sirkulasi. Tapi saya tambahkan soda as biar dia bisa turun sempurna. Nah, sobat YouTube bisa lihat. Nah ini. Ketika saya tambahkan lagi soda as 2 kg, baru dia bisa turun semuanya. Ini sudah kurang ya, karena separuhnya saya sudah vakum buang. Jadi itu ya sobat YouTube, tipsnya atau ilmunya. Jadi kalau mengalami kegagalan seperti tadi, jangan panik. Ya, tambahkan soda as, tingkatkan pH-nya, dan tambahkan tawas. Hasilnya akan seperti ini. Ya, kalau sobat itu masih bingung, bisa konsultasi dengan saya via WA. Nah, setelah saya vakum buang, kita lihat hasilnya. Ini, sobat itu bisa lihat, ini sudah bening sempurna. Ya, terima kasih sobat YouTube. Inilah ilmu yang saya bisa bagikan, pengalaman yang saya bisa bagikan kepada sobat YouTube semuanya yang masih pemula. Semoga ini bisa bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada yang salah, dan semoga sobat YouTube tetap bisa belajar untuk mendapatkan banyak sekali pengetahuan. Terima kasih.